Halo guys, kali ini saya akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Wild Card, yang berceritakan tentang Max, seorang wanita pencuri yang sangat cerdas, yang tertangkap kepolisian namun tidak dipenjara karena Max akan membantu detektif Cole Ellis untuk memecahkan kasus-kasus yang tidak biasa. Dan apakah benar bahwa Max tertangkap atau ini adalah rencana yang telah diatur oleh Max? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk di alur ceritanya. Where's Maria? Maria's appendix burst last night. Cerita dibuka dengan Max Mitchell yang sedang menyamar menjadi wanita pembersih yang menjadi pengganti seorang asisten rumah tangga yang bernama Maria di sebuah rumah mewah milik seorang wanita kaya. Excuse me, where's the bleach? Seriously? Dan di saat Max diberikan pemutih yang dia minta, Max melihat kesempatan dan mengambil dompet pemilik rumah. Tanpa sadar, pemilik rumah meninggalkan Max untuk merawat rumah. Namun bagi Max, itu saatnya untuk beraksi. I don't have change. Setelah Max puas dengan barang-barang pemilik rumah, Max memulai mengeluarkan alat pemalsu kartu. Dan tujuan utama Max adalah kunci box deposito. They never had the key. Setelah mendapatkan itu, scene pun berpindah di mana Max telah berada di bank dan menemui langsung pimpinan bank untuk mendapatkan akses ke box deposito. Gaya bahasa dan karismatik Max membuat pimpinan bank bingung. Namun Max yang memiliki kartu dan kunci berhasil membuat pimpinan bank percaya padanya. Dan ditambah Max yang melihat bahwa pimpinan bank seorang pecinta kucing dan Max beralasan bahwa dia baru saja berduka atas kematian kucingnya. Itu membuat pimpinan bank bersimpati pada Max dan akan mengurus secepatnya permintaan Max. Absolutely, Mrs. Palioni. I'll handle it myself. Singkat cerita, Max pun mendapatkan box deposito dan mengambil apa yang Max cari. Namun di saat Max ingin pergi, pemilik rumah sudah berada di bank dan Max pun ditangkap kepolisian. We'll get back there. Someday. Dan kini saya perkenalkan Cole Ellis, seorang detektif yang pangkatnya diturunkan menjadi polisi laut. Ya, Cole mendapatkan masalah dalam kasusnya dahulu, sehingga kini dia terpaksa menjadi polisi laut. Namun di tengah tugasnya, dia dihubungi oleh polisi bank yang meminta bantuan Cole. Oleh karena itu, Cole pun bergegas menuju bank. Sesampainya di sana, Cole membaca situasi dan menemui Max. Dan Cole menanyakan kepada para polisi bantuan apa yang bisa dia berikan. Namun ternyata Cole hanya diminta untuk membawa Max ke kantor. Dan itu membuat Cole merasa terhina karena dia hanya dipanggil untuk mengantar Max. Namun karena itu permintaan kepala polisi, Cole pun tidak dapat menolak. Dan oleh karena itu Cole pun membawa Max. Dan juga ini adalah awal pertemuan Cole dan Max. Why do you have a cat in your car? Dan inilah Wild Card. Dan scene pun berpindah di kantor pusat kepolisian, di mana Cole pernah bertugas. Dan Cole membawa Max untuk melakukan registrasi masuk. Namun baru saja datang, Cole yang ingin memproses Max di meja lamanya sudah dibuat malu oleh detektif Yates yang melarang Cole menggunakan meja itu karena meja itu bukan lagi milik Cole. Walaupun terhina, Cole dengan tenang pergi mencari meja lain. Dan itu dibaca oleh Max. Dan Max menanyakan apa yang membuat orang-orang menghina Cole. Namun Cole tidak memperdulikan pertanyaan Max. Dan di saat Cole ingin menggunakan server kantor, dia harus membuat login baru karena login lamanya sudah ditolak. Dan oleh karena itu, Cole meninggalkan Max sejenak. You got it, amigo. So we have to be better at uncovering them. Sementara Max menyaksikan rapat darurat yang diadakan pimpinan kepolisian yang membahas kasus pencurian. Dan itu membuat Max penasaran dan masuk memberikan pertanyaan dalam kasus. What's with the coins? Hey, Chief. What's with the The symbol here. Internally, we're calling him the Infinity Thief. Dan diketahui itu adalah kasus pencurian barang antik.
yang telah terjadi 3 kali dalam 6 bulan terakhir. Namun pencuri terkenal sangat licin karena tidak meninggalkan petunjuk apapun, hanya meninggalkan sebuah simbol aneh sebagai tanda tangannya dan juga sebuah gambar koin. Dan itu menjadikannya kasus paling diutamakan oleh wali kota untuk diselesaikan oleh kepolisian. We'll take you for processing tomorrow. Dan kita kembali pada Cole yang membawa Max ke sel tahanan. Dan Max memberitahu Cole bahwa kepolisian tidak akan mungkin menangkap pencuri itu. Dan menurut Max, dari cara sang pencuri terlihat sedang menantang kepolisian dengan memberikan petunjuk gambar koin itu. Dan Cole menanyakan arti dari gambar koin itu, namun Max belum memberikan jawaban. Dan oleh karena itu, Cole meninggalkan Max dalam sel tahanannya. Good night, you Prince of Maine, you King of New England. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Cole yang berada di rumah kapalnya yang sedang penasaran dengan petunjuk gambar koin dan tiba-tiba dihubungi oleh Max This is Alice. It's Max. dan memberitahu Cole bahwa dia tahu target selanjutnya dari sang pencuri, yang adalah target selanjutnya adalah museum kota yang baru saja menerima kedatangan sebuah koin langka bernilai 2,5 juta dolar Their logo is the same formation as the coin. dan menyuruh Cole agar memeriksanya. Karena Max tahu bahwa jika kasus itu diselesaikan oleh Cole, maka Cole bisa kembali bertugas di kantor kepolisian. Namun Cole menanyakan apa yang Max dapatkan dengan memberitahunya semua itu. Namun Max hanya menginginkan pujian dari Cole jika sudah menyelesaikan kasus itu. Namun Cole masih heran dari mana Max bisa mendapatkan nomor ponselnya. Namun Max tidak menjawab itu dan menutup teleponnya. Dan scene pun menunjukkan detektif Ellis mendatangi museum dan memeriksa pintu museum. Dan mendapati pintu darurat telah terbuka. Dan detektif Ellis pun memeriksa dan menemukan seorang pria yang terikat dan segera memanggil bantuan. Namun tiba-tiba, ya, seseorang menyerang detektif Ellis hingga pingsan. Singkat cerita, detektif Ellis telah di mobil ambulans dan pimpinan Lee ingin tahu apa yang Lee lakukan di museum. Dan Ellis pun mengatakan dia datang untuk memeriksa dan diserang dari belakang. Dan pimpinan Lee juga ingin tahu bagaimana Ellis bisa tahu jika pencurian akan melakukan aksinya di museum itu. Karena komisaris kepolisian ingin tahu itu. Dan inilah komisaris kepolisian, pimpinan dari pimpinan kepala polisi. Dan komisaris menganggap langkah detektif Ellis adalah yang terdekat untuk menyelesaikan kasus. Ya, kasus yang membuat wali kota dan donaturnya tidak senang dan ingin segera kasus diselesaikan. End of action. I like it. In here, I talk, not you. Do you understand? Maka detektif Ellis akan tetap menyelidiki kasus ini, namun harus membawa Max. Dan itu membuat Ellis dan pimpinan Lee tidak setuju jika seorang pencuri bergabung dalam tim. He's still my heart. Namun komisaris menekankan bahwa jika ini berhasil, maka wali kota dan donaturnya akan senang. Dan semua juga akan senang. Dan komisaris menambahkan bahwa keahlian Max bisa membantu tim dalam kasus. Dan mulai sekarang, Ellis dan Max akan melaporkan perkembangan kasus pada pimpinan Lee. Aside from helping the mayor win his re-election. Namun detektif Ellis mengajukan permintaan jika kasus terselesaikan, yaitu pangkatnya dipulihkan. Dan komisaris pun menyetujui jika Ellis menyelesaikan kasus, dia akan merekomendasikan permintaan Ellis untuk mendapatkan mejanya kembali. Dan itu membuat Max juga ingin bernegosiasi. Namun komisaris langsung memberikan rekomendasi akan meminta pada jaksa untuk masa percobaan kebebasan Max. Dan jika mereka membuat malu departemen kepolisian, semua kesalahan itu akan ditanggung pimpinan Lee. It's like winning the lottery. Dan kini, detektif Ellis resmi menjalankan tugas bersama Max yang sebagai konsultan kepolisian. Namun detektif Ellis yang taat aturan dan Max seorang pencuri dan penipu membuat detektif Ellis menginginkan agar Max tidak mengacaukannya. Dan kini detektif Ellis ingin memeriksa file-file kasus, mencari petunjuk yang mungkin dilewatkan detektif lain. Namun Max mengatakan jika ingin mencuri koin langka, maka pencuri harus tahu bagaimana menjualnya. Maka Joey dan Noah orang yang harus ditemui, karena mereka pemilik rumah lelang barang antik yang bernama Torpy. Dan Max juga mengingatkan pada detektif Ellis alasan dia dipilih oleh komisaris, yaitu keahlian khususnya. Oleh karena itu, detektif Ellis mengikuti rencana Max. Dan di perjalanan, Max memastikan bahwa saat di sana dia adalah Clark, bukan Max. Itu karena Max mengenal Joey dan Noah. Ya, Max pernah mencuri di tempat itu. Dan kini mereka telah berada di pelelangan trop. Tell me, Chuckle Sensei. Oh, I adore your tie and kerchief, Amaz. No, it's paid. Dan untuk bertemu Joey dan Noah, Max harus mengikuti pelelangan agar mendapatkan jalan menemui mereka. Don't be so glum, Rockford. We won.
Now let's talk to the dead ringers. Dan setelah memenangkan sesuatu di pelelangan, kini Max diminta untuk membayar harga lelang. Namun Max akan membayar setelah bertemu langsung dengan Joey dan Noah. Namun kasir sekaligus ajudan Joey dan Noah tidak mengizinkan itu. Akan tetapi, Max menunjukkan sebuah foto bayi dan memberi alasan bahwa dia setahun yang lalu melakukan pesta di kamar hotelnya bersama Joey dan Noah. Namun dia tidak tahu siapa ayah bayi itu antara Joey dan Noah. Mendengar itu, ajudan akan mengantar Max bertemu Joey dan Noah. Joey, Noah. No, get her out. Dan di saat Max masuk, Joey menginginkan agar Max segera pergi karena Max pernah menukar vas Joey dengan vas palsu. Namun Max menginginkan agar Joey tidak mengingat masa lalu karena dia kini datang sebagai penegak hukum sambil menunjukkan lencana kepolisian yang diambil dari detektif Ellis. Okay. How did you give me that? Sorry. Oleh karena itu, detektif Ellis menanyakan tentang koin yang telah dicuri. Namun Joey mengatakan dia tidak menjual barang curian lagi. Kini dia hanya menjual barang-barang resmi. Akan tetapi, detektif Ellis mengancam Joey bahwa Joey harus memberinya petunjuk. Jika tidak, tempat mereka akan diperiksa setiap incinya. Dan itu akan membuat bisnis Joey akan berhenti selama 3 bulan. Okay. You don't need to play bad cop. Oleh karena itu, Joey memberikan daftar nama pemain penjualan barang curian. Sementara itu, Max yang memperhatikan sekitar melihat hal aneh di lantai Joey. Akan tetapi, detektif Ellis yang telah mendapatkan daftar nama meminta mereka agar segera pergi. Nice to see ya. Don't come back. Nice to see you, Max. Setelah itu, Max menanyakan langkah berikutnya pada detektif Ellis. Dan ternyata detektif Ellis akan memulai menyelidiki daftar nama yang telah diberikan oleh Joey. Namun itu segera diambil oleh Max dan dirobeknya. Itu karena Max tahu daftar itu adalah nama-nama palsu. Oleh karena itu, detektif Ellis akan mengantar Max pulang kembali ke rumahnya dan akan melanjutkan penyelidikan esok hari. Dan juga meminta Max agar tidak kemana-mana. You live here? At the moment. Dan Ellis dikejutkan dengan rumah Max yang sangat besar. Dan Ellis mencurigai bahwa Max sedang menempati rumah yang pemiliknya sedang keluar kota. Namun Max mengatakan dia memiliki banyak teman yang bisa memberikannya tempat tinggal. Dan juga kita dikenalkan oleh Ricky yang adalah ajudan Max. Setelah itu Ellis pun pergi. Don't go anywhere. Dan Sin pun kembali ke tempat Joey, di mana Max datang seorang diri. Namun ternyata Ellis mengikuti Max. I was just about to call you. Namun Max beralasan dia baru saja ingin menghubungi Ellis karena yakin bahwa Joey memiliki ruangan rahasia. Dan benar saja Max menemukan pintu di balik rak. I know you're impressed. Okay, move. Oleh karena itu, Ellis dan Max masuk memeriksa. Yang sepertinya itu adalah ruangan penyimpanan rahasia Joey. Namun mereka dikejutkan dengan menemukan Joey sudah terbunuh. Joey. Dan diketahui korban adalah Joey. Dan akibat kematian, pukulan benda tumpul di belakang kepala. Dan karena dompet dan jam tangan Joey tidak hilang, itu berarti ini bukan perampokan. Dan detektif Ellis yakin pukulan dari belakang di tempat rahasia itu berarti bahwa pelaku adalah orang yang dipercaya oleh Joey. Dan juga Ellis tertarik dengan kalung korban. Namun karena senjata pembunuhan tidak ditemukan, detektif Ellis harus menemukannya. Because nobody called me about a warrant. Di waktu yang sama, pimpinan Lee datang dan menanyakan mengapa dia tidak dikabari tentang perkembangan kasus. Dan juga menanyakan apa yang dilakukan detektif Ellis di tempat ini. Dan Ellis menjawab mereka mengikuti petunjuk. Oleh karena itu, pimpinan menginginkan agar detektif Ellis kembali dalam kasusnya dan memberikan kasus kematian Joey kepada detektif Simon dan Yates. Namun detektif Ellis mengatakan itu kasusnya dan komisaris meminta itu. Namun pimpinan Lee yang memiliki tanggung jawab penuh tetap menyuruh detektif Ellis agar fokus pada kasus pencurian. Setelah pimpinan Lee pergi, Max berterima kasih pada detektif Ellis karena tidak mengatakan bahwa dia datang karena mengikutinya. They got this. You should go. Dan kini Ellis dan Max telah berada di rumah Noah dan bertemu juga istri Noah yang bernama Penny. Dan Ellis menunjukkan foto-foto TKP pada Noah untuk melihat apakah ada barang yang hilang. Dan sementara itu Ellis memeriksa ruangan rumah Noah. Dan saat Ellis ingin melihat buku-buku yang berada di ruangan itu, dan itu dilarang oleh Noah dan Penny. Itu adalah buku edisi pertama dan buku itu adalah harta Joey. Bahkan mereka dilarang menyentuh buku itu. Di saat yang sama, Noah mengaku tidak melihat sesuatu yang hilang di dalam foto itu.
Dan detektif Ellis juga memberitahu Noah bahwa di ponsel Joey, orang terakhir yang dia hubungi adalah orang kedutaan Rusia. Dan Ellis menanyakan siapa orang itu. Dan dari Noah diketahui orang itu adalah Caviar Stan, seorang makelar barang curian. Sokolov, otherwise known as Caviar Stan. Namun di perjalanan, Max memberitahu Ellis bahwa Stan orang yang sangat susah untuk ditemui karena memiliki banyak pengawal. Oleh karena itu, mereka harus menemui seseorang untuk memberi mereka akses masuk. We're going to see someone. Dan scene pun berpindah di penjara. Dan kita akan diperkenalkan dengan George, seorang pencuri terkenal yang hidup di dunia kriminal. Dan dia adalah ayah Max. Nice to meet you, my daughter's partner. We're not partners. We are. Dad, we need your help. Dan mereka datang ingin meminta jalan agar bertemu Caviar Stan. Dan ayah Max memberitahu bahwa Caviar memiliki kasino tersembunyi di Hotel Boran. Dan meminta mereka menghubungi Teddy, karena dia akan memastikan Teddy akan mendaftarkan mereka. Dan memberikan saran pada Ellis agar berpenampilan menarik. Or something nice. Dan scene pun berpindah di saat Max telah datang di hotel. Dan Ellis juga baru datang. Namun Ellis terlihat biasa saja. Oleh karena itu, Max memanggil Rick untuk memberi Ellis sebuah baju. Dan kini mereka pun masuk. Dan Max memberitahu Ellis bahwa di dalam Ellis akan menjadi pembawa keberuntungannya. Dan di saat masuk, ternyata hanya Max yang terdaftar. Namun Max mengatakan bahwa Ellis adalah sumber keberuntungannya yang harus tinggal. But here's my good luck charm. Darling, please. Agar rencana itu tidak dicurigai, Max meminta ciuman pada Ellis. Namun Ellis melakukan itu dengan biasa saja. Oleh karena itu, Max yang mencium Ellis. Singkat cerita, Max memenangkan taruhan poker. Dengan Royal Flush membuat Stan kehilangan banyak uang. Dan itu membuat Max dan Ellis menemui Stan untuk menanyai beberapa pertanyaan. Dengan imbalan, semua uang kemenangan Max akan sebagai ganti jawaban. Namun Stan tidak suka ditanya-tanya. Dan dia akan mengambil semua uang itu dan tidak mengatakan apapun. Oleh karena itu, Max memberitahu Stan kecurangan yang telah lama terjadi di kasinonya, yaitu seorang bandar yang menggunakan kacamata yang menandai kartu. Mendengar itu, pengawal Stan menangkap bandar itu. Dan oleh karena itu juga, Stan akan menjawab pertanyaan Max dan Ellis. Dan diketahui dari Stan bahwa Joey menghubunginya. Namun yang seharusnya Joey datang, namun tak pernah muncul. Dan Ellis penasaran dari mana Joey dapat berhubungan dengan Stan. Dan dari Stan diketahui Joey mendapatkan kontaknya dari teman lamanya. Dan dia adalah Henry. Dan oleh karena itu Max dan Ellis menemui Henry. Ya, Henry, ajudan Joey dan Noah. Dan alasan mengapa memperkenalkan Joey pada Stan, karena Henry telah menganggap Joey dan Noah sebagai keluarganya dan akan mengusahakan permintaan mereka. Dan juga Max dan Ellis melihat foto-foto di rumah Henry. Dan mereka sadar di dalam foto restoran favorit Joey yang menjadi kenangan ayah dan ibunya, restoran itu memiliki lambang yang sama dengan tanda tangan sang pencuri. Oleh karena itu, Henry dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Dan kepolisian telah memeriksa latar belakang Henry. Dan diketahui Henry adalah pencuri pro yang metode pencuriannya sama dengan pencuri yang mereka cari. Dan tim menebak bahwa Henry yang mengajar Joey trik dan taktik pencurian. Dan pengakuan Henry, setahun yang lalu Joey bertanya padanya tentang masa lalu Henry sebagai pencuri. Dan 6 bulan kemudian pencurian mulai terjadi. Dan dari kartu yang ditinggalkan, Henry tahu bahwa Joey pelakunya. Dan Henry menanyakan langsung pada Joey. Namun Joey beralasan dia terpaksa karena banyak utang. Namun Henry membuat kesepakatan dengan Joey untuk memperkenalkan Joey pada Stan. Asal koin itu pencurian terakhir yang Joey lakukan. Dan Joey setuju dengan itu. Namun pengakuan Henry, dia tidak membunuh Joey karena Joey dan Noah satu-satunya keluarga yang dia punya. Dan kesaksian itu dipantau langsung oleh pimpinan Lee. Henry's not the murderer. I agree. He's telling the truth. I know a liar when I see one. Dan di saat Ellis menemui pimpinan Lee dan percaya bahwa Henry bukan pelaku pembunuhan, namun pimpinan Lee yang yakin bahwa Henry adalah pelakunya meminta agar Ellis jangan terlalu keras kepala. Dan pimpinan Lee akan mengambil alih mulai sekarang. Dan Ellis diminta membiarkan saja. Jangan sampai kejadian yang membuat pangkatnya diturunkan terjadi lagi. Oleh karena itu, Ellis pergi dengan marah. Namun Max mencoba menenangkan Ellis yang kecewa pada pimpinan Lee yang lebih memilih menutup kasus daripada mencari kebenaran. Dan kejadian itu membuat Max dan Ellis sedikit bertengkar.
Di malam harinya, Alice yang berada di rumah kapalnya dan ditemui oleh Max. Not picture you as someone who lives on a boat. Dan Max mulai berbicara pada Alice bahwa dia tahu kejadian yang membuat pangkat Alice telah diturunkan. Namun percaya, detektif Alice polisi yang jujur. Dan juga Max tahu bahwa Henry bukan pelakunya. Dan oleh karena itu, mereka tidak menyelesaikan kasus dan akan membuat Max kembali di penjara. Dan Alice akan kembali turun menjadi polisi laut. Dan di waktu yang sama, JJ, pemuda yang memiliki sejarah panjang dengan kakak Alice, datang. Is your girlfriend? This is We're not my comrades. girlfriend. Ya, diketahui Alice mempunyai kakak yang telah terbunuh karena perampokan. Namun pelaku tidak tertangkap. Namun tiba-tiba Alice melihat foto restoran favorit Joey dan mengajak Max untuk makan di sana. Has a signature. Why? Well, Henry said that this was his favorite place in the world. Singkat cerita, mereka telah tiba di restoran dan pemilik restoran yang tahu bahwa Joey telah terbunuh merasa sangat berduka. I was so sad to hear about Joey. Dan detektif Alice menanyakan kapan terakhir kali dia melihat Joey. Namun dari pemilik restoran, dia sudah lama tidak melihat Joey. Namun Noah dan istrinya belum lama datang. Oleh karena itu, detektif Alice yang melihat kamera menginginkan melihat rekamannya. Dan di saat mereka melihat rekaman Noah dan istrinya, seakan mereka menemukan sesuatu dan segera pergi menemui Noah dan istrinya. Oh my God. Dan menunjukkan rekaman itu pada mereka. Dan ternyata di video bukanlah Noah melainkan Joey. Ya, Joey berselingkuh dengan Penny. Dan itu disadari dari kalung Joey. It was Joey from the necklace. Dan Alice yang memeriksa buku-buku melihat bahwa buku belum lama dipindahkan. Dan Alice menebak bahwa buku itu adalah tempat penyimpanan koin. Dan itu berarti bahwa Penny yang telah membunuh Joey. My bet. Penny and Joey's prints are the only ones we'll find on this. Dan oleh karena itu, Penny pun mengaku dia dan Joey memang berencana ingin pergi setelah mereka menjual koin itu. Namun Joey berubah pikiran. Dia tak ingin menyakiti Noah. Oleh karena itu, Penny pun membunuh Joey dan mengambil koin hasil curian Joey. Dan oleh karena itu, Penny pun ditangkap. Dan di keesokan harinya, komisaris telah datang dan memenuhi janjinya pada Alice. Namun itu masa percobaan selama 2 bulan untuk benar-benar mengembalikan pangkat Alice. 2 months to prove you can be a team player again. After that, we'll look at getting you your desk back. What about her? Namun untuk Max, komisaris akan mencoba merekomendasikan pembebasan untuk Max. Namun karena Max mencuri di bank ternama, kemungkinan itu akan ditolak. Namun Alice menunjukkan video di bank saat Max melakukan pencuriannya. Dan terlihat Max memberikan sesuatu pada seseorang. Dan detektif Alice telah memeriksa itu. Namun pimpinan telah mendapatkan kabar bahwa pemilik box deposito telah mengklaim asuransi kalung yang telah dicuri oleh Max. Namun Alice menunjukkan apa yang dicuri Max, yang adalah paspor. Dan di saat yang sama, Maria dipanggil oleh Alice. Dan diketahui bahwa Max mencuri paspor itu untuk kebebasan Maria yang mengalami kerja paksa dengan ancaman paspornya. Dan di saat yang sama, pemilik rumah telah ditangkap karena mencuri sendiri kalungnya demi klaim asuransi. It's in the house just like you said it'd be. Dan oleh karena itu, Max juga mendapatkan percobaan selama 2 bulan. Namun harus membantu Alice dalam kasus dan tetap melapor pada pimpinan Lee. Good luck to you both. See you in 2 months. Dan kini, Max dan Alice akan menjadi partner selama 2 bulan. Dan film ditutup dengan Max yang bersama ayahnya dan mengatakan bahwa ini akan berhasil. This is gonna get us both what we want.